Ya, dan berdasarkan data Benarkah yang mutan dihimpun corona Satuan baru Tugas dapat mengancam dunia? Penanganan COVID-19 per hari ini Ya, hampir 1 tahun sudah dunia memerangi 507 pandemi kasus ini baru dan sehingga total kasus corona secara global masih juga belum 225.030 kasus. Menurut data dari Indonesia, Worldometers per Senin 21 Total Desember sembuh mencapai 2020, kasus COVID-19 di 161.065 orang. dunia di Indonesia kini Terus di menjadi Indonesia dengan kini mencapai 1,69 juta korban jiwa dan 54 juta orang lainnya berhasil sembuh. Nah, peringkat negara dengan kasus tertinggi masih diduduki oleh Amerika. Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok. Virus jenis baru yang tengah menyerang masyarakat dunia saat ini dalam istilah kedokteran disebut COVID-19. Pada tanggal 30 Januari 2020, virus corona telah menyebar ke 18 negara. Menyusul negara lainnya, memberi konfirmasi Jepang, Singapura, Malaysia, dan negara kita, Indonesia. Kalau menurut saya sih bahwa virus corona ini kan sudah menjadi pandemi ya. Artinya ini sudah menyebar ke seluruh negara ya, seluruh negara yang mempunyai dampak atau pengaruh cukup luas, terutama dampak di dalam kesehatan dan dampak di dalam ekonomi. Jelas di sini untuk dampak di sektor pendidikan ini mempunyai pengaruh yang cukup luas ya. Karena ada proses di dalam pembelajaran itu yang memang tidak muncul ya. Salah satu contohnya misalkan dengan adanya pandemi ini, bahwa proses pembelajaran itu lebih cenderung diutamakan dengan daring ya. Ada proses-proses yang memang cenderung hilang ya, praktek dan segala macamnya. Ini tentu yang membawa pengaruh cukup signifikan juga di dalam proses pendidikan ini. Banyak perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Di masa sekarang, pendidikan jarak jauh adalah satu-satunya solusi bagi negara, di mana peserta didik dan pengajar berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalam. Nah, di dalam menghadapi kondisi dan situasi seperti itu, tentu sekarang kan saatnya kita di dalam teknologi digital ya, bahwa suatu proses penyelenggaraan pendidikan bahwa sekarang tidak hanya tergantung pada dengan sistem tatap muka saja ya. Sekarang ada gabungan daring,
istilahnya dalam jaringan, kemudian luring, luar jaringan, dan gabungan dua sistem tersebut. Teknologi sangat membantu kita untuk bagaimana mengurangi resiko tidak sampainya suatu proses pembelajaran di dalam kegiatan pendidikan ini. Kita di daerah perkotaan lebih mudah mengakses internet dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang terutama mempunyai kontur di dalam letak geografis. Ini tentu yang saya yakin pemerintah telah berusaha sebaik mungkin ya untuk memenuhi kekurangan-kekurangan itu. Biasanya pemerintah itu mengeluarkan surat keputusan bersama. Jadi untuk hal-hal tertentu, kegiatan belajar dan segala macamnya, itu jelas ada secara izin pemerintah ada keputusan yang disebut dengan keputusan bersama. Tetapi mungkin untuk kegiatan-kegiatan seperti daring dan segala macamnya, itu bisa kita laksanakan secara langsung. Ya. Kecuali kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya tatap muka. Ya, yang sifatnya tatap muka, bahwa sekarang mesti ada izin dari tim Satuan Tugas COVID-19. Tentu bersinergi dengan sekolah, karena sekolah juga harus untuk mempersiapkan protokol-protokol kesehatan, baik yang sifatnya fasilitas umum maupun secara individu. Jadi kalau misalnya tempat cuci tangan, sanitizer, proses pembelajaran terjadwal dengan rapi, tidak menimbulkan kerumunan dan segala macamnya. Bahwa yang pasti di dalam proses pembelajaran kita mengacu pada aturan-aturan yang sudah ditentukan ya, baik oleh kementerian ataupun dinas terkait. Ini untuk apa? Kita harus tetap mengikuti aturan-aturan itu, bahwa proses pembelajaran lebih pada menekankan bagaimana partisipasi aktif ya. Artinya walaupun dalam kondisi seperti ini adanya partisipasi aktif dari siswa, dan ini bisa dilakukan dengan berbagai model pembelajaran, baik Google Classroom, kemudian dengan WhatsApp, dan tentu dengan media-media yang lainnya ya, YouTube, yang pada akhirnya tujuannya bagaimana informasi pembelajaran, informasi materi pembelajaran itu sampai kepada yang bersangkutan. Kita dalam lingkungan terbatas, artinya lingkungan sekolah, bahwa setiap siswa itu punya hak untuk mendapatkan bantuan kuota misalnya ya. Itu jelas ketika daftar nomornya jelas terdaftar, itu pasti ya itu akan terdistribusi. Nah, kecuali dengan hal-hal lain ya, saya katakan dengan kenapa dalam hal-hal lain, misalnya nomor yang didaftarkannya nomornya sudah mati ya, kemudian sudah kadaluarsa, dan itu tentu tidak bisa ketika misalkan dimasukkan kemudian dapatkan kuota, itu pasti akan terjadi proses pengembalian penolakan. Yang kita ketahui, biasanya di setiap sekolah selalu ceria dengan suasana keramaian. Namun, kali ini hampir semua lingkungan sekolah ditutup. Tidak ada aktivitas belajar, dan kadang biasanya kita lihat para siswa sedang berkumpul dan bermain. Namun kali ini, suasana itu tak terlihat. Kita
hanya diperbolehkan melakukan aktivitas belajar di rumah. Pembelajaran jarak jauh ini kita bisa lakukan dalam jaringan internet melalui sebuah layanan aplikasi yang menghubungkan kita dengan seseorang sekaligus saat kita mengerjakan tugas. Kesulitan dalam pembelajaran daring ataupun luring pasti ada. Dalam pembelajaran daring, kesulitan itu bertambah. Kalau pembelajaran tatap muka, mungkin kesulitannya bisa langsung diatasi jam itu, saat itu juga. Tapi kalau dalam pembelajaran daring, kesulitan-kesulitan tersebut tidak bisa langsung di-handle. Terus mungkin kesulitannya kita tidak bisa langsung memantau apakah anak ini mengerjakan tugas dengan jujur atau hanya meng-copy paste dari temannya, dan mungkin lebih banyak lagi tentang kesulitannya dalam penjangkauan internet. Kalau khususnya diri saya selalu terus berkomunikasi dengan anak tersebut, selalu terus mengecek tugas, dan berkomunikasi dengan orang tua. Karena pembelajaran daring ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari orang tua atau wali siswa di rumah. Terus memotivasi siswanya dan juga memberikan tugas-tugas yang menarik gitu. Tidak membuat anak merasa tertekan dengan tugas yang banyak atau jenis tugas yang susah. Jadi strategi saya yaitu memberikan motivasi ke siswanya, berkomunikasi terus dengan orang tua, dan tidak membebani siswa dengan jumlah atau bentuk tugas yang sulit. Tentunya tidak hanya harapan saya, tapi harapan dari semua orang bahwa COVID-19 ini segera berlalu, segera selesai, supaya kita semua bisa menjalankan aktivitas kita atau rutinitas kita seperti biasa. Tapi tentunya meskipun COVID-nya nanti sudah selesai, kita harus tetap menjalankan, menjaga kebersihan juga ya. Jangan sampai lengah. COVID sudah berlalu, jadi leha-leha lagi dalam menjaga kesehatannya. Ya, jadi harapan saya COVID itu segera berlalu, segera selesai, kita bisa menjalankan kegiatannya dengan normal, karena sebagai guru, saya sudah sangat rindu dan kangen untuk bertatap muka langsung dengan siswanya. Tentunya siswa juga seperti itu, karena belajar di rumah mungkin tidak sama dengan belajar di sekolah, karena komunikasi dengan teman, komunikasi antar teman itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam belajar. Untuk Kabupaten Garut sampai saat ini lonjakan kasus COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Tapi dengan adanya vaksin COVID-19 ini alhamdulillah penurunan sudah ada sedikit demi sedikit. Saya berharap untuk pelajar yang akan melaksanakan pelajaran tatap muka agar tidak dulu lah, belum ada peraturan pemerintahnya, karena kan itu harus ada SOP-nya, harus ada SK-nya dari Bupati untuk tatap muka untuk pelajar itu. Dan saya berharap semua kalangan bisa menjaga keluarganya masing-masing untuk menghadapi COVID ini. Saya berharap jangan dulu lah. Menurut saya sih, kalau proses pembelajaran jarak jauh itu bisa dikatakan efektif jika suatu kampus itu siap dengan yang namanya perubahan teknologi. Soalnya kan sekarang itu kita sudah masuk dunia 4.0 ya, otomatis kita harus bisa mengikuti apa yang namanya perkembangan zaman seperti itu. Kemudian menurut saya akan tetapi jika pembelajaran dilakukan di luar kampung akan tidak bisa dilakukan dengan efektif, dikarenakan
adanya gangguan signal ataupun jaringan. Kalau saya sih sebenarnya kan kebetulan jurusan PTI juga itu udah gak asing kan namanya pembelajaran jarak jauh. Jadi ketika kita menghadapi situasi seperti ini itu kita merasa seperti biasa-biasa saja gitu. Mungkin ada beberapa perbedaan yang tadinya kita tetap muka diganti dengan lewat Zoom ataupun lewat apapun itu. Kalau menurut saya, karena saya berasal dari desa, karena adanya gangguan sinyal, sering ketinggalan pembelajaran atau nggak tepat waktu. Pakai sinyal juga kan? Kendala sih mungkin pasti ada ya. Iya. Ada karena kendalanya itu berupa jaringan yang jelek, karena misalnya rumahnya tidak menjangkau sinyal gitu ya. Mungkin kendalanya itu untuk konsep pembelajarannya itu bisa memberikan opsional gitu. Dosen itu bisa memberikan opsional. Bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti Zoom, itu dosen bisa memberikan rangkuman pembelajaran yang sudah diajarkan pada saat itu ke mahasiswa lewat WhatsApp gitu. Baik itu berupa teks maupun video, itu bisa dosen itu lakukan. Untuk kedepannya saya harap mungkin kita tetap menjaga protokol kesehatan yang pertama, dan yang kedua tetap mematuhi apa yang dianjurkan aturan pemerintah. Lalu dengan adanya kita pembelajaran online seperti sekarang, kita tetap berharap, tetap semangat, dan jangan mudah putus asa. Pemerintah yang mungkin harapan saya secepatnya pandemi ini bisa diatasi oleh pihak pemerintah dengan cara yang baik seperti itu ya. Dan juga semoga pandemi ini cepat kelar gitu, agar supaya kita mahasiswa maupun siapapun itu bisa kembali berinteraksi dengan normal seperti itu. Pertama sok gitu ya Kak, soalnya kan biologi itu kebanyakan praktek. Kalau di online kan nggak ngerti pertama satu. Jadi kalau praktikum banyak yang ketinggalan. Keduanya, kasihan orang yang tinggalnya di daerah Garut Selatan kan nggak ada sinyal. Kedua, faktor Kedua, terkadang sinyal gak bagus kalau hujan. Terus kalau online itu kan kalau ngabsen suka pahula-hula gitunya. Jadi pak boro-boro. Banyak yang gak ngerti. Kalau dosen ngenerangin, kalau di Zoom juga kadang ada yang masuk, ada yang keluar masuk kalau di Zoom juga. Jadi kan banyak selisih salah paham kalau kuliah online mah beda dengan offline. Gak enak. Tapi ada enaknya juga, jadi dekat dengan keluarga kan. Baca buku, cari-cari referensi yang lain, seperti ke perpus, kalau perpus dibuka. Terus ke rumah temen yang dekat dari rumah. Pengen cepet stabil lagi, kembali ke awal. Usaha semenjak ada COVID ini usaha mah cukup gerpas-pasan, germakan seluruh pedagang semuanya menjerit semua gara-gara COVID-19 ini. Sama aja anak sekolah kan, karena sekarang membiayakan kota juga tiap hari kan perlu pengeluaran. Mau orang tuanya usaha begini atau ya mudah-mudahan mah COVID-19 supaya cepat-cepat hapus seperti semula lah, jangan terlalu lama kan. Ini udah 1 tahun, udah terasa masyarakat, pengusaha juga, anak sekolah, kasihan atau. Siap nggak siap? Iya, siapnya udah ujungnya harus belajar di rumah. Nggak siapnya kalau nggak ada HP, kalau ada HP nggak ada kuota, kan tetap kan lagi kayak gini mah usaha juga nggak kayak biasanya. Buat beli kuota teh susah. Solusinya mah dikasih tahu, ini harus belajar. Kalau nggak belajar nggak bakalan dapat nilai. Dikasih tahu anaknya, suka ngecek gitu, udah dikerjain apa belum. Kalau udah dikerjain udah semua belum,
kan tinggalin dulu, lihat dulu anak lagi belajar, susahnya belajar di rumah gitu. Kadang dari buku fotokopi, harus fotokopi, dari guru ngasih tahu lewat WA, pelajari dari halaman sekian kata gurunya, udah gitu. Selamat belajar bilangnya gitu ibu guru. Selamat mengerjakan tugas, kalau udah beres dipoto dikirim ke gurunya langsung di grafik. Ya susahnya kalau udah nggak ada kuota kan nggak bisa lihat pelajaran, harus ikut sama temennya. Kalau temennya ngasih, kalau nggak ngasih kan itu udah ribet. Nah, ada beberapa bulan udah 4 bulan itu 3 bulan ada dari sekolah, dari pemerintah ngasih kuota 1 giga. Kadang mencukupi kalau nggak ribet dari terus-terusan dari HP, kadang enggak gitu. Jadi enggak, kalau anak belajarnya cuma lihat doang dari HP berapa itu kalau udah belajar di HP makanya ini kan, kalau lagi ulangan mah di HP ngisinya langsung. Kalau lagi ulangan kemarin mah dikasih bukunya, difotokopi, belajarnya di situ. Buat anak gimana, jangan bikin pelajaran yang ribet coy. Kalau dikasih yang ribet, orang tua nggak mampu, anak nggak mampu, kan itu udah kendalanya ribet kan. Kalau belajar di sekolah mah enak, ada guru yang ngasih tahu, ada guru yang ngasih contoh gimana ini caranya belajar ini gimana. Kalau di rumah, kalau orang tuanya kayak ibu mah sudah nggak bisa pelajarannya, sebab dilihat-lihat bukan kelas 4. Lebih setuju dari sekolah. Di sekolah mah kan udah jadi anak sekasar namanya, kalau belajar di rumah terus bakal bodoh anak teh. Sebab nggak ada yang ngasih tahu gimana caranya ini belajar ini, gimana caranya belajar ini. Kan orang tua cuma bisa ngasih tahu isinya yang gini, kan nggak tahu gimana caranya bisa jadi gini teh gitu. Persiapannya anaknya harus hidup sehat, dikasih masker, harus rajin cuci tangan. Kalau bakal dari rumah ya bisa, kalau nggak bakal diadain kantin. Kalau belajar tatap muka lagi, kalau mau belajar tatap muka lagi harus divaksin. Tapi kata anak-anak ada yang bilang, bu gimana kalau orang tua nggak ngizinin? Dia mau ibu gurunya teh nggak ngomong apa-apa gitu. Kalau alangkah baiknya mah lebih baik cepat-cepat belajar di sekolah, biar anak ngerti, biar anak paham sama pelajaran. Kalau di sekolah kan ada gurunya yang ngasih tahu, kalau di rumahnya juga. Kalau ini secepatnya harus cepat masuk sekolah aja, tatap muka itu. Mudah-mudahan COVID-nya segera berakhir, biar anak-anak bebas kayak dulu sekolah, main sama temannya. Mudah-mudahan cepat berakhir ini si COVID itu, biar nggak ribet-ribet sama semua. Oke. Kalau saya berbicara dari sudut pandang mahasiswa, pandemi COVID-19 ini sangat merugikan. Kenapa? Karena pembayaran kampus itu sudah dimasukkan ada namanya uang praktek. Nah, dari uang praktek tersebut, kalau berbicara masa pandemi ini, prakteknya jadi ditiadakan. Nah, adapun praktek online, tetapi menurut saya itu tidak lancar atau tidak maksimal. Kenapa? Karena pada dasarnya namanya juga praktek, berarti harus offline atau tatap muka gitu. Nah, menurut saya itu sih kurang maksimal gitu pembelajarannya, seperti itu. Kalau sebelumnya offline kan yang tadi saya bilang ada prakteknya gitu. Karena saya sendiri kan di jurusan geodesi itu ibaratnya ilmu pengukuran tanah seperti itu. Kalau menurut saya kan kesulitannya dalam bidang praktikumnya. Jadi kalau solusi dari saya, pihak kampus ini memperbolehkan mahasiswanya untuk praktikum ataupun segala halnya yang mengharuskan tatap muka, tetapi juga tidak melupakan dengan protokol kesehatannya. Kalau dari sebenarnya bermacam-macam ya, berbeda-beda dosen pasti beda.
Cuman rata-rata ya absennya di namanya ada e-learning. E-learning itu seperti formulir Google yang sudah disediakan oleh kampus. Nah, di situ kita absen, lalu nanti juga si dosennya mengirimkan link Zoom-nya sendiri. Nanti kita join dan udah begitu dijelaskan oleh si dosennya. Ya harapannya sih ya cepat berlalu. Namanya juga kan ini musibah, ingin segera berlalu. Dan saya juga ingin belajar dengan enak gitu, belajar dengan mengerti juga. Yang saya inginkan sih pihak kampus lebih lebih berani lah, ibaratnya berani dalam artian di sini yaitu mengambil keputusan. Semisal kayak tadi di kampus saya kan ada 5 fakultas teknik, yang saya yakin 5 fakultas teknik tersebut harus mengadakan praktikum, karena pada dasarnya teknik itu harus praktikum. Nah, saya di sini menginginkan pihak kampus lebih berani dalam mengambil keputusan praktikum ini, dikarenakan saya juga sudah membayar sebutannya adalah SKS untuk praktikum, tetapi tidak ada dalam perkuliahan di praktikum ini. Seperti itu. Kalau untuk kritik dan saran ya, yang saya inginkan sih dari media jangan membesar-besarkan yang kasus yang sudah ada. Nah, sebenarnya saya juga kurang tahu apa gimananya. Menurut saya media ini yang membesar-besarkan. Contohnya dari sekian ratus orang dibesar-besarkan jadi sekian ratus ribu orang yang terjangkit corona ini. Sebenarnya tidak seperti itu, tidak sebesar itu. Tetapi dari medianya saja yang membesar-besarkan. Saya sih inginnya media ini mengurangi lah ibaratnya. Jangan menjadi patokan mendapat uang dari situ. Saya inginnya seperti itu. Mungkin kalau dari mahasiswa enggak ya. Kalau menurut saya enggak. Soalnya mungkin dari pihak sekolah dasarnya mungkin yang masih anak-anak kecil lah. Soalnya kan mereka juga butuh ibaratnya teman baru gitu, kawasan pendidikan yang enggak ibaratnya kan tergantung pada HP gitu kan kalau semisal online gitu. Saya sih lebih ke sekolah dasar lah yang ditakutkannya gitu. Semua aspek yang ada dalam sekolah pasti merasakan banyak perubahan. Maupun itu guru, mahasiswa, pelajar, anak sekolah dasar, semua ingin memberikan yang terbaik meskipun proses pembelajaran jarak jauh. Para guru tetap memberikan bimbingan materi, soal, tugas, dan peraturan tata tertib yang baik. Begitu pula para mahasiswa, pelajar yang belajar dengan tekun, jujur, dan amanat dalam memberikan tugas kepada gurunya. Untuk diri pribadi sih ada dampaknya. Yang tadinya pengen sekolah, pengen kumpul sama anak organisasi, yang tadinya pengen latihan paskibra, pas datangnya virus corona ini semuanya tidak bisa berjalan lancar lagi. Dan untuk pendidikan ada yang tadinya sekolah itu bertatap muka, setelah datangnya virus corona ini semuanya harus melalui online. Kesulitan sih ada. Untuk suka dulu, sukanya sih belajar online itu bisa santai, bisa sambil makan, tetapi ya tugas juga harus dikerjain, istilah santai juga gitu. Untuk duka, agak nggak paham kalau materi disampaikan sama guru itu, soalnya nggak beda aja bertatap muka langsung, berinteraksi sama guru langsung, sama yang jadi daring gitu, jauh drastis. Untuk diri saya sih
prakerin online itu tidak efektif. Soalnya prakerin itu kan praktek kerja industri, sedangkan praktek itu ya harus kita praktek, memerlukan kitanya yang praktek itu. Kalau online mah nggak efektif itu. Pengen cepat selesai sih harapan saya mah. Soalnya beda, kan saya pengen sekolah. Nah, ya masa sekolah. Nah, saya pengen cepat selesai. Ya, gitu. Untuk pemerintah sih tetap kebijakannya buat masyarakat, diperhatikannya buat masyarakat yang kesusahan gini-gini. Soalnya masyarakat kalau yang nggak butuh bantuan itu kan ke pemerintah gitu. Dan untuk dokter-dokter, suster-suster yang udah ngejalanin tugasnya secara baik, secara bagus gitu, tetap semangat. Menurut yang saya tahu, COVID-19 itu virus yang berasal dari Cina dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Rasanya tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan agak susah kalau belajar daring. Tidak ada yang membimbing karena ibu saya kerja, bapak juga sama kerja. Kadang tidak paham karena agak susah gitu. Tidak sedikit masyarakat yang berharap masa pandemi ini cepat berakhir. Mereka ingin segera dapat bersosialisasi tanpa adanya hambatan apapun, terutama bagi siswa-siswi yang tengah menimba ilmu. Mereka merindukan tempat asli mereka untuk belajar. Mereka sangat berharap situasi kembali seperti semula. Tidak hanya itu, mungkin bagi mereka yang mengeluh tentang pembelajaran jarak jauh ini, harapan mereka begitu terhadap negara. Seusai itu senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu, menyesali waktu, mengapa dahulu tak ku ucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari. Walau masih bisa sendu, namun tak selepas dulu. Kini aku kesepian, kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan. Dan aku kini